Untuk mengambil keberkahan, mari kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabat semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah mengaruniakan berbagai kebaikan kepada kita semua. Tujuan manasik yaitu mempersiapkan diri untuk kita siap menunaikan ibadah umrah. Itu tujuan utama manasik. Nah, kenapa lebih utama mana antara online dan tatap muka? Tentu lebih utama tatap muka, sahabat semua. Tentu lebih utama tatap muka, tetapi andai tidak tatap muka pun, ya, andai tidak tatap muka pun, insya Allah bisa bisa difahami dan jelas begitu. Itu paling poin utamanya begitu, sahabatku. Baik, ini yang berangkat 6 November atas nama siapa saja boleh boleh cek yang berangkat atas nama siapa saja yang berangkat 6 November. Insya Allah nanti atas nama Suprodon Ustadz. Ah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya tersimak jelas. Ibu Fona juga alhamdulillah. Kalau suami sudah bergabung Ibu, maaf, atas nama suami ya. Atas nama Pak Heri terima kasih sudah mereply di sini. Sepertinya masih di dokter Ustadz, jadi saya mewakili dulu ya. Oh, begitu. Jadi ready-nya di jam berapa, Ibu? Ntar saya coba hubungi dulu ya Pak Ustadz. Ya, boleh-boleh. Ya. Siapnya di jam berapa? Saya pelan-pelan dulu mengurai materi. Mungkin nanti dimulai dari uraian itinerary dulu, itinerary ya supaya sahabat semua pahami. Ya, Pak Ustadz. Baik, ya, terima kasih juga Teh Zakiyah sudah bergabung. Insya Allah, alhamdulillah. Atas nama Suprotun, ya Ibu Suprotun, terima kasih, alhamdulillah sudah bergabung, alhamdulillah. Izin Abu Paris memperlihatkan itinerary jadwal terlebih dahulu sebelum ke uraian manasik sambil menunggu sahabat kita Ibu Fona bersama suami tercinta beliau yang insya Allah akan berangkat juga di 6 November. Taib. Ini adalah itinerary-nya jadwalnya. Dan untuk Teh Zakia ini sebagai awal pembekalan ya insya Allah di kemudian berangkat menunaikan umrah. Terima kasih Pak Heri, alhamdulillah sudah bergabung. Baik, pelan-pelan ya. Untuk keberangkatan 6 November, rute kita adalah Jakarta, Jeddah, Mekah. Berkumpul di Terminal 3 depan Sate Senayan pukul 16.00 ataupun jam 4 sore. Jamaah sudah mengenakan seragam batik untuk menyerahkan koper kepada tim handling jam 4 ya. Dan walaupun biasanya jam 3 tuh udah pada datang juga sih, pada semangat gitu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya persiapan proses imigrasi dan di sini untuk jamaah semua pastikan dipisah antara yang masuk bagasi gitu ya dan masuk kabin. Apa bedanya Bu Paris? Bagasi itu yang di perut bahasanya, mudahnya itu ya, di perut pesawat ya, di lambung pesawat. Nah, kalau kabin kita bawa, kita tenteng masuk ke atas. Barang apa saja yang boleh masuk ya di dalam bagasi. Nah, tentu banyak barangan yang berat-berat seperti itu ya, barang-barang yang berat. Kecuali gitu ya, kecuali power bank. Power bank itu harus ditenteng di bawah begitu. Ya, pun begitu kebalikannya seperti gunting, cairan yang lebih dari 100 mili itu tidak boleh dibawa ke atas. Ini diperiksa lah gitu ya dan di reminder lah diulang-ulang oleh kami para petugas begitu ya. Nah, alhamdulillah keberangkatan kita menggunakan pesawat Saudi Airlines, pesawat yang tanpa transit dan senangnya ataupun mudahnya disebut direct. Nah, keunggulannya di pesawat Saudi Airlines mempunyai musola. Alhamdulillah gitu, mempunyai musola di atas pesawat. Nah, ini adalah keuntungan untuk kita dan kami anjurkan untuk menikmati sholat ataupun nanti untuk laki-laki menggantikan ihram di musola ya di bagian belakang posisinya itu. Sepengalaman kami untuk maskapai umrah hanya Saudi Airlines yang mempunyai
yang mempunyai musola di dalam pesawat. Ah, taib seperti itu. Baik. Selanjutnya tibalah di hari Jumat. Nah, sahabat semua, kenapa Abu Faris kita berangkat itu jam 19 kok sampainya jam 00 nih, jam 12? Iya, kenapa? Karena waktu Arab Saudi lebih lambat 4 jam. Begitu sahabatku. Jadi kita ini tiba tengah malam. Walaupun perjalanan 9 jam 50 menit. Ataupun mudahnya 10 jam perjalanan kita ini. Begitu. Alhamdulillah pesawat kita pesawat direct ya. Jadi sangat menghemat tenaga. Nah, tiba di Bandara King Abdul Aziz, ya. Setelah proses imigrasi, setelah proses jamaah berangkat dengan bis menuju Mekah. Dan ini sahabat semua, ini ada tim handlingnya ya, bersama Abu Faris. Apakah jamaah ngangkut-ngangkut koper besar? Tidak. Nanti ada tim handling yang mengurusi ini semua. Alhamdulillah. Nah, tibalah di kota Mekah Al-Mukarramah kita check in. Nah, kita check in. Nah, check in. Nah, nanti kita tentatif sahabat semua. Tentatif. Nah, kita makan dulu tentu gitu ya. Kita banyak makan lah pokoknya selama perjalanan umroh ini. Tentatif mulai sainya. Nah, mundur dulu sedikit. Abu Paris kapan menjatuhkan niatnya? Nah, menjatuhkan niat kira-kira 15 menit sebelum landing. Labbaik Allahumma umrata. Gitu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kira-kira 15 menit sebelum landing. Gitu. Jadi nanti kita pandu nah, untuk jamaah laki-laki 1 jam sebelum landing ataupun 1 jam sebelum landing kami arahkan untuk mengganti kain ihram. Nah, kain ihram hanya dengan dua kain ihram. Nanti kita urai di manasik ya, di sebentar lagi insyaallah. Tawaf sa'inya sebelum subuh ataupun sesudah subuh melihat kondisi sahabat semua, melihat kondisi dan keadaan. Nanti melihat kondisi dan keadaan tetapi tidak mengurangi kekhusyuan dan rukun yang kita tunaikan. Taib seperti itu ya. Hari Jumat nih kita, hari Jumat sampai dengan tahalul dan juga kita rehat sejenak dan menunaikan sholat Jumat. Ya biasanya sholat Jumat kalau kemarin-kemarin setiap Jumat kami diimami oleh Syekh Sudais. Waduh ya Allah ya Rahman dengan suaranya khas yang biasanya kita hanya mendengar di murotal diputar kita insya Allah mendengar langsung gitu Masya Allah. Nanti insya Allah Bu Paris menunjukkan tempat di mana mimbar khotib Jumat dan juga imam-imam sholat Masjidil Haram memimpin sholat itu insya Allah nanti Abu Paris tunjukkan ya. Ya mudahnya di antara rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Taib seperti itu. Nah nanti di hari Sabtu kita apa namanya itu adakan untuk evaluasi umrah insya Allah. Nah, selanjutnya di hari Ahadnya 9 November kita tunaikan untuk city tour ke Jabal Sur, Jabal Nur, Mina, Muzdalifah, Jabal Rahmah, Jironah nanti tentatif kita mungkin ke Tanim. Nah, ya, lebih mudah di Tanim itu lebih besar toilet dan ganti kain ihram untuk bapak-bapak semua begitu. Taib. Hari Seninnya Alhamdulillah salat subuh berjamaah di Masjidil Haram, kemudian kembali ke hotel dan memperbanyak uh, apa namanya itu apa zikir dan doa dan selanjutnya kita juga akan menunaikan tawaf wada di sini insyaallah. Taib. Hari Selasa di hari Senin itu kita perjalanan menuju ke Madinah dan nanti kita sholatnya untuk maghrib di jamaah akhir ke Isya. Abu Faris, saya alhamdulillah punya uang, saya pengen naik kereta cepat, boleh. Itu tentatif gitu. Jadi opsional gitu, opsional bagi yang mau menggunakan kereta cepat silahkan. Nah, estimasinya ya tergantung time-nya mungkin bisa murah ataupun bisa tinggi nanti bisa berkoneksi dengan tim ofisial. Dan selanjutnya sahabat, kita di hari Selasa kita tunaikan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, sarapan di hotel dan kita memperbanyak zikir dan ini bed rest dulu. Kami anjurkan bed rest dulu, istirahat dulu. Kenapa? Karena kita perjalanan jauh dan biasanya kita memporsir kegiatan di kota Mekah gitu. Taib. Selanjutnya di hari ketujuh, salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian kembali ke hotel. Di hari Rabu itu untuk kemana? Untuk city tour ataupun mazarat gitu ya. Program city tour mengunjungi Masjid Kuba. Kita dianjurkan sholat
dianjurkan wudhu di hotel dan zikir sepanjang perjalanan dan salat 2 rakaat di Kuba dan insya Allah pahalanya seperti pahala menunaikan umrah. Ya, itu janji daripada Rasulullah SAW. Hadis daripada Rasulullah SAW. Baik, seperti itu sahabatku. Selanjutnya ke kebun kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan beberapa tempat yang kita singgahi. Nah, selanjutnya di hari Kamis tanggal 13 November, salat subuh berjamaah, persiapan untuk check out menuju masjid untuk sholat duha, ziarah wada, kemudian dilanjutkan ke bandara. Nah, take off pesawat kita adalah jam 16.15. Nah, kalau ini karena kita plus 4 jam, nah kita tiba di Indonesia kira-kira jam 6 lebih 20. Dan Masya Allah tabarakallah, kita nikmatnya ya ini kita apa namanya itu kepulangan itu dari Bandara Madinah. Nah, kalau paket-paket sebelumnya di FBI Group ini ada yang landing Jeddah, pulang pun dari Jeddah. Ah, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, Bu Fona juga alhamdulillah dulu bersama kami ya. Alhamdulillah di 2023. Masya Allah, tabarakallah. Taib, Ibu Bapak sudah gabung, Bu Fona, maaf. Cek dulu Bu Fona sudah bergabung, Bapak, maaf. Baik, tidak apa-apa, kita lanjut saja. Baik, sahabat semua, kita masuk ke sesi manasiknya. Nanti, baik, mohon maaf, mundur dulu sedikit. Adakah pertanyaan untuk itinerary dulu? Maaf, silakan. Ada pertanyaan untuk itinerary yang tadi kami urai? Insya Allah Pak Heri sudah bergabung Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah, sip, Ya, sip, sip. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heri. sama-sama. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan perihal itinerary dulu? Silakan, Bapak Ibu. Perihal itinerary kegiatan kita, ada pertanyaan? Silakan. Jika tidak ada, kami lanjutkan mengurai manasiknya. Ini itinerary kita, perjalanan kita. Poin utama adalah ini, kedatangan ataupun keberangkatan kita. Jadi berkumpul di hari Kamis, hari Kamis jam 16.00, ya jam 16.00 di depan Sate Senayan. Itu poin utamanya. Baik, nanti boleh di sesi pertanyaan boleh kalau mau minta diurai perihal itinerary. Nah, izin kita lanjutkan ke manasiknya. Baik. Bagi yang baru masuk, silahkan awali dengan basmalah dan salawat. Bagi yang sudah tadi, boleh mengulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Taib. Kita urai manasiknya sahabat semua. Nah, ini opening ataupun pendahuluannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Salah satu upaya menyempurnakan ibadah haji dan umrah adalah memahami ilmu yaitu melalui manasik. Ya, kaidah usul fikih menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi jalan tegaknya suatu kewajiban, maka jalan tersebut menjadi wajib hukumnya. Ikhtiar kita ya menegakkan jalannya ibadah umrah ini yaitu manasik, memahami itu ya rukunnya bagaimana, fadilahnya gitu, wajibnya seperti apa, syaratnya seperti apa. Yuk kita simak lebih dalam lagi. Baik, kita masuk ke utamaan umrah. Nah, baik ya. Umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Masya Allah. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong kita menunaikan umrah ini mendapatkan pahala jihad. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya ini utama ya, keutamaan ini hadis riwayat Bukhari menghapus dosa di antara dua umrah. Antara umrah yang satu dan umrah lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Masya Allah tabarakallah. Inilah yang menjadi spirit orang menabung untuk berulang kali umrah datang kepada Allah di Baitullah
Itu berulang kali. Kenapa? Karena ingin dihapuskan dosa-dosanya. Abu Faris, mana yang lebih utama nih? Mana yang lebih utama menunaikan umrah ataupun biaya umrahnya untuk membangun masjid? Selanjutnya ataupun biaya umrahnya untuk menafkahi anak yatim. Nah, ini adalah konteks yang berbeda sahabat semua. Jadi keterangan ini adalah keterangan, keutamaan adalah keutamaan. Maka umrah insya Allah menghapus dosa di antara dua umrah. Jadi bukan untuk dipilih tapi dua-duanya untuk diperjuangkan. Ataupun ibadah-ibadah itu untuk diperjuangkan oleh kita insya Allah. Taib. Umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Nah inilah gitu ya. Sahabat semua, inilah yang difahami beberapa sahabat kita yang berulang kali datang ke Baitullah. Malah ada komunitas yang mengagendakan setiap tahun berangkat umrah. Ada juga keluarga. Ini Abu Faris ada satu yang mau berangkat udah pesen jauh-jauh hari. Abu Faris, saya pengen sama Abu Faris lah tanggal 29 Desember bersama keluarga gitu. Beliau umrahnya setahun dua kali gitu. Bersama istrinya sama keluarganya. Masya Allah. Kenapa? Umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Jadi beliau meyakini uang ataupun biaya untuk menunaikan ibadah umrah insya Allah diganti. Kenapa? Karena kajian ataupun dasarnya ini. Ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Masya Allah. Begitu sahabatku. Nah, bismillah ya, bismillah sahabat semua. Insya Allah betul memang untuk menunaikan umrah sekarang itu apa namanya itu ya, apa mengambil tabungan ataupun mengambil aset ataupun bagaimana cara cara Bapak Ibu menunaikan umrah ini. Insya Allah Allah ganti insya Allah. Taib. Orang yang berumrah adalah tamu Allah. Kita ini ada Duyufullah, Duyufur Rahman. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Masya Allah, Masya Allah. Jadi banyak hal ya. Baru kemarin Abu Baris mendapatkan WhatsApp dari alumni umrah 28 Agustus. Alhamdulillah Bu Faris, sepulang dari umroh ini hati saya lega, lapang bersama pasangan semakin bahagia dan sekarang mohon doanya Bu Faris, saya sedang menabung lagi, untuk berangkat umroh dan nanti mau pengen plus Turki katanya begitu. Masya Allah, Bismillah, Bismillah. Itulah sahabat semua, kita ini adalah Duifullah, Duifur Rahman. Alhamdulillah, doa-doa kita kita akan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak testimoninya, banyak. Jadi ada jamaah umrah yang ikut Abu Faris di 2022, ya 2022. Nah, selepas pandemi, pasca pandemi waktu itu. Nah, pasca pandemi, alhamdulillah sepulang dari umrah Abu, saya alhamdulillah sudah kebeli tanah selang 3 bulan lagi. Alhamdulillah lagi ngebangun, mohon doanya. Kemarin WhatsApp lagi, alhamdulillah udah jadi gitu, masya Allah. Begitu sahabat semua. Baik, sahabat semua, kita masuk ke ketentuan ibadah. Ketentuan ibadah umrah. Ada syarat, rukun, dan wajib. Oke, pelan-pelan. Baik. Syarat ialah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka gugurlah kewajiban. Baik, kita urai di bawah nanti ya. Rukun. Rukun ialah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Gitu, ibadahnya tidak sah. Dan yang ketiga, wajib ya. Adalah ketentuan yang apabila dilanggar, maka ibadahnya tetap sah tetapi diwajibkan membayar dam. Baik, pelan-pelan kita pakai pakai contoh ya, pakai apa namanya itu contoh-contoh atau bukan contoh-contoh, apa uraiannya. Oke, baik. Syarat umrah. Nah, kalau ditanya apakah Bapak Ibu Islam, alhamdulillah Islam. Bapak Ibu balik, alhamdulillah balik. Bapak Ibu berakal sehat, alhamdulillah berakal sehat. Bapak Ibu merdeka bukan budak, alhamdulillah. Apakah Bapak Ibu istitoah? Istitoah itu biayanya. Selain biaya juga kesehatannya. Istitoah. Apakah mampu di situ? Insya Allah mampu. Bapak Ibu sebagian sudah melunasi biaya umrohnya. Alhamdulillah. Bagi yang belum silahkan. Ya, selanjutnya rukun umroh. Berpakaian ihram
ini kita tunaikan di dalam pesawat. Ini bagi yang laki-laki, yang perempuan pakaian yang dipakai saja. Pakaian yang dipakai saja, namun auratnya ditutup. Nanti diurai di bawah. Selanjutnya tawaf. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah gitu ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Sa'i sofa marwah satu, marwah sofa dua, sampai dengan 7 kali dan berakhir di bukit marwah seperti itu. Nah, selanjutnya tahalul gitu ya. Nah, tahalul menggunting rambut gitu ya. Untuk perempuan minimal apa namanya itu seruas jari dan 3 lembar, dan untuk laki-laki sunahnya botak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, begitu. Selanjutnya wajib umrah, ihram, niat ihram dari miqat. Ini, nah, seperti itu. Meninggalkan yang dilarang dalam ihram, ini penting, gitu ya. Ini penting. Nah, jadi sahabat semua kita urai satu persatu. Maaf. Oke. Jadi sahabat semua, ah, wajib umrohnya itu niat ihram dari miqat. Nah, ini selanjutnya juga meninggalkan yang dilarang dalam ihram. Ini jika apa namanya itu ini ditinggal, maka harus diulang ya. Diulang kemana? Harus kembali ke pilihan pertama adalah kembali ke mana? Kembali ke tempat mikot. Jadi harus mengulang. Kalau misalkan terlupa gitu, belum menjatuhkan niat labbaik Allahumma umrata. Jadi maka kembalilah ke tempat mikot tersebut. Ataupun yang kedua pilihannya yaitu diganti dengan dam, menyembelih seekor kambing. Baik. Rukun umrah, ihram di miqat, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Nah, seperti itu sahabat semua. Baik, kita urai satu persatu. Ihram. Untuk ihram, ihram adalah niat haji ataupun umrah yang menandakan telah masuk dalam ibadah haji dan umrah. Ihram bukan sekedar berpakaian ihram, tetapi melafalkan niat. Labbaik Allahumma umrata. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. InsyaAllah kami bimbing. Menjatuhkan niat dengan kata labbaik Allahumma umrata. Labbaik Allahumma umrah. Boleh seperti itu. Itu sudah meniatkan menunaikan umrah. Taib. Ihram dari mikot, Rasulullah SAW menentukan 5 ya, 5 tempat untuk berihram sebagai mikot. Maka nih hukum berihram dari tempat ini adalah wajib. Apabila tidak berihram dari sini maka ia harus memilih kembali ya, kembali lagi ke mikot yang telah ditentukan berihram dari sana. Kalau tidak kembali maka ia harus membayar dam, yaitu 1 ekor kambing ya disembelih gitu ya. Nah, kita kira-kira itu di atas yalam lam kita ya. Ya, nanti menjatuhkan niatnya itu. Ya. Ini sekilas saja Bir Ali dari bagi penduduk Madinah ini ya, Al-Juhalaifah dan yang lain-lainnya, ini sekilas saja karena kita tidak ke sana ya. Bagi sahabat semua yang mendengar dari apa saudara, teman ataupun termasuk mungkin jamaah umroh FBI juga begitu. Jadi menurut fatwa MUI boleh menjatuhkan miqat di mana? Di Bandara King Abdul Aziz gitu. Ini fatwa MUI ya. Nah, pendekatannya kenapa? Karena jarak daripada tempat ini hampir sama dengan Yalamlam. Satu. Yang kedua, dikhawatirkan terlepas lewat maka lebih aman dari sini gitu. Karena kecepatan pesawat itu sangat cepat, jadi khawatir terlepas gitu. Belum menjatuhkan niat tapi sudah lewat Yalamlamnya. Maka untuk kami ini, untuk kehati-hatian, kami biasanya langsung menjatuhkan mikot ketika ada announcer pengumuman dari maskapai. Dan menariknya untuk maskapai Saudi Airlines ada announcer ataupun yang memberi pengumuman. Ya, baik. Nah, ini sahabat semua. Pelaksanaan ihram, mandi ihram, mandi sebagaimana mandi wajib yang membasahi dan membersihkan seluruh bagian tubuh. Nawaitul gusla lil ihrami sunatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nah, bagi yang lupa tuh menjatuhkan niatnya seperti apa, ya cukup dalam hati saya niat mandi besar untuk kami menunaikan, untuk saya menunaikan
umrah ihram ya, untuk saya berikhram seperti itu. Ya, bersih-bersih, membersihkan dan merapihkannya itu disunahkan untuk bersih-bersih, menipaskan kumis, mencukur bulu ketiak, memotong kuku silahkan. Nah, baik. Pelaksanaan ibadah ihram. Ya, sebelum menjatuhkan mikot, maka boleh menggunakan wewangian ke tubuh. Gitu, silahkan. Bukan ke kain ihramnya. Selanjutnya memakai minyak rambut bagi laki-laki juga silahkan. Sebelum menjatuhkan labbaik Allahumma umrata. Itu boleh. Termasuk di toilet ataupun lagi selepas ganti ihram dan belum menjatuhkan niat di musola pesawat itu boleh menggunakan wangi-wangian boleh sebelum menjatuhkan niat. Baik. Untuk laki-laki memakai ihram, dua potong kain yang tidak berjahit. Satu potong untuk bagian bawah sebagai sarung, satu potong lagi sebagai selendang untuk menutupi tubuh bagian atas. Nah, jadi ditutup dulu seluruh tubuhnya. Nah, kecuali ketika tawaf, maka pundak kanannya dibuka. Gitu ya. Abu Faris bagaimana dengan celana ataupun mohon maaf celana dalam. Katanya boleh menggunakan celana dalam ah, yang tidak berjahit begitu. Nah, saya sendiri tidak pernah menggunakan celana dalam. Namun kaidah memakainya saya tahu. Jadi tidak diikat mati. Jadi seperti sarung gitu. Ya, tidak diikat mati tapi seperti sarung. Tidak boleh disimpul. Jadi kaidahnya seperti itu. Kalau saya biarkan aja. Dan dalam durasi sebentar ini kok hanya ketika totally mungkin totalnya 8 jam lah kira-kira totalnya itu. Taib. Untuk akhwat, untuk para muslimah, pakaian ihram wanita, semua jenis pakaian wanita yang menutupi aurat. Aurat yang harus ditutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, hati-hati bentuk tubuh sehingga tidak boleh memakai baju yang sempit ini juga tidak boleh. Jadi apa ngepres gitu ngetat itu tidak boleh, hati-hati. Nah, selanjutnya melaksanakan sholat apabila kita bisa berada di masjid miqat maka disunahkan mengucapkan niat setelah sholat gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa, nah sebagian ulama membolehkan sholat sunnah di dalam pesawat boleh juga seperti itu. Tetapi tidak pun tidak apa-apa gitu. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi tidak menunaikan sholat sunnah ihram juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Ini lafaz niatnya Bapak Ibu sahabat semua dan harus verbal diucapkan gitu. Harus digumamkan labbaik Allahumma umrata. Nah, boleh di sini juga. Sampai sini boleh. Labbaik Allahumma umrah. Boleh sampai sini juga. Nah, tetapi boleh ditambahkan nawaitu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Nah, seperti itu sahabat semua. Nah, bagi yang membadalkan, sahabat semua boleh mengucapkan badal untuk almarhumah orang tua kita, kakek nenek kita. Nawaitul umrata'an. Nah, seperti contohnya bapak saya namanya Badruddin bin Matrub. Nawaitul umrata'an Badruddin bin Matrub wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu begitu sahabat semua. Baik. Kita selanjutnya selepas kita gitu ya menjatuhkan niat umrah, maka kita mengulang-ulang apa? Mengulang-ulang talbiyah. Itu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, boleh sama-sama Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang baik. Ini nih, ya huruf kap di akhir ini. Nah, kadang-kadang saya menemukan jamaah umroh itu labas tuh. La syarikalah. Nah, hak di situ. Yang betul adalah la syarikalak. Kap di sini sahabat semua. Nah, terjemahnya Bapak Ibu sahabat semua, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanyalah kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu. Jadi ini kalimat yang mengagungkan Allah, menyatukan tidak ada sekutu bagi Rob kita. Jadi mengahadkan gitu, mengilahkan Rob kita. Seperti itu sahabat semua. Nah, jadi ini diulang-ulang sampai kapan Abu Faris? Sampai kita menunaikan tawaf. Gitu. Jadi tiba di hotel, kata
Kata Abu Faris dan sahabat Mutaif itu, Bapak Ibu silahkan istirahat. Boleh sambil istirahat di kamarnya sendiri saja. Labbaik Allahumma labbaik. Boleh seperti itu. Hati-hati selama rangkaian ibadah umrah ini, rangkaian dari niat, selanjutnya ke tawaf gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang kosong. Hal-hal yang kosong dalam artian itu melamun, tidak mengisi dengan apa namanya itu talbiyah. Abu Faris, mana yang lebih utama? Selepas ini boleh nggak baca Quran? Kalau bicara boleh tentu boleh. Namun keutamanya, ya, keutamanya selepas kita menunaikan niat gitu, maka keutamanya adalah memperbanyak talbiyah begitu. Jadi tidak tidak dilarang membaca Al-Quran ataupun mengulang-ulang hafalan, tetapi yang lebih utama adalah sering mungkin kita bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mau mengunjungi ataupun datang ke rumah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, ini kita masuk larangan ya, Bapak Ibu, silakan ambil konsentrasi. Kenapa? Karena kita mau membahas apa? Membahas larangan ihram. Baik, pelan-pelan ya. Larangan khusus untuk pria yaitu menggunakan pakaian berjahit. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Selanjutnya menutup kepala. Ini tidak boleh. Memakai peci seperti ini tidak boleh. Menutup mata kaki ini juga tidak boleh. Jadi tidak boleh menggunakan sepatu ataupun kaos kaki untuk laki-laki. Untuk perempuan tentu boleh ya. Baik, pelan-pelan. Larangan untuk wanita tidak menggunakan burdah ataupun nikab ataupun cadar ataupun masker itu tidak boleh. Jadi seperti halnya sholat. Kenapa? Karena anggota yang harus terkena ke tempat sujud salah satunya adalah hidung. Pun begitu, ibu-ibu silahkan cadarnya dibuka. Abu Faris ada tuh yang pakai topi, pakai kain yang carang gitu. Itu Abu Faris di luar kemampuan ataupun tidak mau berhujah terlalu jauh. Abu Faris menyampaikan dari sisi hukumnya, tutup muka dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Masuklah kita ke larangan pria dan wanita. Nah, memakai wewangian tidak boleh. Ya, ini kadang-kadang Abu Paris menemukan ada jamaah yang lupa tuh, lupa wangiannya ataupun minyak wanginya tidak dikeluarkan dari tasnya. Akhirnya kepake itu, akhirnya kena dam, gitu. Mencabut dan mencukur rambut, ini hati-hati, tidak boleh. Ya, memotong kuku tidak boleh. Sudah ada waktunya sebelumnya tuh. Ya, berburu binatang, aduh ini kebangetan dah. Jadi ada-ada aja masa buru binatang di kota Mekah. Ini tidak boleh. Nah, memotong pepohonan di Mekah ini hati-hati nih. Kalau nemu rumputan dan lain-lain, tidak boleh juga di kota Mekah. Bermesraan tidak boleh, walaupun suami istri tidak boleh. Apalagi hubungan suami istri, damnya paling besar. Ini kayak nggak ada waktu lain lagi. Jadi hubungan suami istri walaupun boleh, tetapi ketika ihram jatuhnya haram. Dan damnya paling berat yaitu menyembelih unta. Allahu Akbar, mahal unta itu. Di atas 50 juta. Nikah menikahkan tidak boleh. Gitu, sahabat semua. Lalu ada yang mubah, mubah itu boleh Bapak Ibu, boleh gitu. Jadi mandi tuh, mandi untuk kehati-hatian kita tidak menggunakan sabun yang ada wewangiannya kan tidak boleh tuh wewangian tuh. Kacamata tidak apa boleh, naik mobil boleh, menggunakan sendal boleh. Earphone kita menggunakan fasilitas earphone ketika tawaf sa'i alhamdulillah. Jam tangan, payung, mungkin ketika umrah kedua karena panas itu kita menggunakan payung maka boleh. Ikat pinggang juga boleh. Utamakan untuk laki-laki ikat pinggang yang tidak ada jahitannya. Cincin dan kalung boleh. Perban dan obat kulit juga boleh. Kenapa? Karena obat ditujukannya untuk sifat obat gitu. Baik, mari kita masuk ke rangkaian ibadah tawaf sa'i dan tahallul. Baik, pelan-pelan ya Bapak Ibu. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dari dan berakhir di Hajar Aswad gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana Bu Paris? Ya, dianjurkan mandi. Tetapi kalau tidak memungkinkan dan takut hati-hati, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan menggunakan wewangian ataupun sabun tersebut menggunakan wewangian, wudhu saja tidak apa-apa. Jadi selama proses tawaf maka harus
berada dalam keadaan suci. Nah, begitu dalam keadaan suci begitu. Dan selanjutnya sahabat semua dari hotel menuju ke Masjidil Haram, kita masuk ke Masjidil Haram. Doa masuk ke Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam, tabarakta wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa magfiratik wa adkhilni fiha bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ah, ini masuklah kita ke Masjidil Haram begitu. Nah, baik. Kita pengenalan dulu ya sahabat semua. Ini adalah Hajar Aswad, starting untuk tawaf, tempat mulainya tawaf. Nah, ini dari dan ini tidak diurai, mohon maaf. Ini dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah yaitu multajam. Di sini banyak orang, di sini banyak berdoa. Kenapa? Karena hadis menerangkan ketika berdoa di multajam insya Allah dikabulkan. Nah, ini sudut yang ini adalah rukun Iraki dan yang kita lewati berbentuk mohon maaf sangkar burung itu adalah makam Ibrahim. Dan nanti terlihat tuh tempat pijakan Nabi Allah Ibrahim. Dan ini adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bagian daripada Ka'bah sehingga kita tawaf harus mutar. Nah, gitu. Selanjutnya ini adalah rukun rukun Syami. Ya, jadi kalau ditarik lurus ke Syria, Jordan dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah rukun Yamani. Nah, ini ketika kita melintasi rukun Yamani, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Selanjutnya. Jadi ketika kita memulai sahabat semua, maka lambaikan tangan dan istilahnya adalah istilam di situ. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, jadi dikecup tangannya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin karena kita sedang rombongan tidak bisa tuh mencium hajar aswad. Ataupun kita mengusapnya juga tidak bisa. Kenapa? Karena kita sedang rombongan. Ya gitu. Jadi menggunakan tangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk laki-laki setinggi kepala. Untuk perempuan setinggi wajah. Begitu kaidahnya. Baik. Nah, ini pelan-pelan ya sahabat semua. Baik. Jadi kaidahnya ketika kita menjatuhkan niat di putaran tersebut kita berzikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai dengan di sini kita melintasi makam Ibrahim. Ketika melintasi makam Ibrahim boleh di putaran pertama ataupun selama 7 putaran kita ada doa melintasi makam Ibrahim. Itu dalam surat Al-Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu. Nah, dari makam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani itu bebas gitu. Bebas doanya mau apa saja Bapak Ibu sahabat semua. Yang pasti harus berisi mengagungkan Allah begitu. Namun sudah disiapkan doa-doa yang disiapkan oleh ulama-ulama kita. Jadi supaya tidak lupa juga jumlah putaran. Untuk kami khususnya pembimbing begitu. Jadi pilihannya menyimak bacaan pembimbing ataupun saya punya hajat sendiri nggak apa-apa dilepas headsetnya gitu. Ya khusus untuk Abu Paris betul-betul memberikan kenyamanan untuk para jamaah. Ada jamaah yang ingin A to Z-nya dibimbing semua. Ada juga jamaah ingin mandiri. Nah, khusus untuk beberapa putaran, misalkan contoh punya hajat sendiri, silakan dilepas headsetnya supaya tidak terganggu. Boleh angkat tangan, berdoa sesuai dengan yang diinginkannya. Tiba di rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad, kita mengulang-ulang. Kalau bahasa di kita adalah doa doa sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sampai dengan Hajar Aswad. Nah, ini kaidah lagi-lagi, ini kaidahnya. Disunahkan bagi pria untuk ramal berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Jadi ini silahkan diputar di 3 putaran pertama boleh mengulang-ulang. Nah, selanjutnya berjalan seperti biasa. Ini mohon maaf Ibu, seperti biasa pada 4 putaran sisanya. Tetapi pada praktiknya sahabat semua 3 putaran pertama kita tidak bisa berlari-lari kecil. Kenapa? Karena padatnya Masya Allah Tabarakallah. Dan yang kedua kita sedang berada dalam rombongan. Jadi kita utama untuk bersama-sama insya Allah. Gitu. Taib.
Begitu sahabat semua. Ya, ini tadi Abu Paris sudah sampaikan perihal rukun yamani ada sunahnya diusap tapi kalau jauh ya istilam kembali lambaikan tangan Bismillah Allahu Akbar. Nah, tapi tidak dikecup untuk di rukun yamani ini. Itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Seperti itu insyaallah. Taib. Nah, sudahlah kita ketiga putar apa 7 putaran gitu ya 7 putaran kita alhamdulillah sudah selesai maka disunahkan kita menunaikan sholat sunnah ba'da tawaf ini sunnah ya jatuhnya bukan rukun sunnah ya, jadi boleh di sebelah kiri ataupun sebelah kanan pundak gitu. Nah, jadi seperti itu. Untuk sholat, Bapak Ibu, sahabat semua, maka untuk Bapak-Bapak, pundak kanan kembali ditutup. Dibuka itu hanya ketika tawaf. Hanya ketika tawaf. Taib. Abu Faris, ada jamaah yang kentut, maaf. Gitu kentutnya. Maka pilihannya mencari tempat wudhu, ya mencari tempat wudhu dan tunaikan sholat. Ataupun misalkan contoh kalau buru-buru gitu ketinggalan. Tidak apa-apa ditinggalkan. Kenapa? Karena ini adalah sunnah. Berarti apa? Kita tidak mendapatkan pahala sholat sunnah pada tawaf. Begitu ya. Jadi jangan sampai menganggap sholat sunnah menjadi wajib dalam menjadi rukun ya. Itu tidak seperti itu. Ini Abu Paris mendudukan hukum terlebih dahulu. Begitu. Nah, namun biasanya kami karena ada 2 tim, 2 orang dalam satu perjalanan itu ada muthaif dan kami sebagai pembimbing maka diantarlah untuk berwudu ataupun berwudu dengan segelas air. Kami sharingkan, kami ajarkan seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya naiklah kita ke Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, naiklah kita ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa kita memandang dulu ke Ka'bah. Insya Allah kelihatan, sahabat semua, kelihatan. Ya, selagi kita tidak diusir askar. Itu kita doa dulu, memperbanyak doa. Silahkan, sahabat semua. Abu Paris biasa, Bapak Ibu tambahkan doanya. Silahkan punya hajat apa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu. Silahkan dibawa, disiapkan doanya. Mau doa apa saja. Gitu. Selanjutnya, kita menuju ke Bukit Marwah. Namun, ketika melintasi lampu hijau, ini ilustrasinya seperti ini kira-kira, gitu ya. Perjalanan 1 ke 2 ini ada kita menemukan lampu hijau. Maka ketika melintasi lampu hijau, ya, kira-kira jaraknya antara 50-75 meter, kita disunahkan berzikir, gitu. Gitu. Jadi kita berzikir, seperti yang ditentukan di sini, ya, masya Allah. Rabbik fir warham wa'fu wa takarrum wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah ala zulal akram. Nah, jadi itu yang disunahkannya. Nah, naik lagi ke Bukit Marwah, inna sofa wal marwata. Memperbanyak doa lagi di sini, turun lagi. Nah, selanjutnya melintasi lampu hijau lagi, Rabbik fir warham. Naik lagi ke Bukit Sofa, inna safa wal marwata. Nah, sambil tentu ada banyak zikir-zikir dan doa-doa yang dipimpin oleh asatid, oleh pembimbing ataupun mu'tawib, insya Allah. Taib. Itu sahabat semua. Ya, inna safa wal marwata ini tadi sudah Abu Faris contohkan. Nah, selesai sa'i di Bukit Marwah, kita berdoa. Ya, berdoa, memohon kepada Allah ampunan dan lain-lainnya, gitu. Selanjutnya tahalul, potong rambut, insya Allah. Begitu ya. Nah, tahalul, potong rambut, gitu. Dan disunahkan untuk laki-laki botak, untuk perempuan 3 helai, gitu. Dan lebih utama, kalau ada pasangan yang memotongnya pasangan, silahkan. Hati-hati, tidak memotong rambut sampai kelihatan rambutnya, tapi tangan suami ataupun rekan perempuan yang masuk ke dalam kerudung memotong rambut. Nah, seperti itu. Selepas itu ya alhamdulillah tertib semuanya sudah dilaksanakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat semua. Silakan jika ada yang ditanyakan, di-sharingkan, boleh. Boleh silakan. Ada yang ditanyakan, boleh open mic ataupun sedang beraktivitas lain, boleh
dicatat, ditulis gitu ya, ditulis di kolom chat, silakan. Silakan jika ada hal yang agak ragu, belum jelas, boleh. Boleh, silakan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Terutama di larangan ihram. Nah, kalau menjatuhkan niat insya Allah dibimbing, diingatkan gitu insya Allah. Ataupun ada perjalanan umroh yang ingin ditanyakan juga dari sisi itinerary-nya juga boleh. Silahkan. Silahkan, silahkan. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sahabat semua. Silahkan ada dari sahabat semua Bu Fon Alhamdulillah ya Bu Heri. Apa Pak Heri maaf. Atas nama Nurul Fahrina. Silahkan. Jika ada yang ditanyakan, sahabat semua, boleh. Abu Paris, apakah kalau kita bersentuhan batal tidak? Nah, ada dua kaidah. Nah, kaidah pertama untuk hati-hatian wudhunya dari sebelum kita menjatuhkan niat maka wudhunya seperti wudhu mazhab Maliki gitu. Nah, ataupun mazhab yang membolehkan bersentuhan itu tidak batal. Itu. Nah, namun di pendapat yang kedua ada gitu ya, ada hal yang lebih meringankan. Jika tidak sengaja, maka jatuhnya tidak batal. Tidak sengaja nih. Nah, gitu. Dan tidak mengandung syahwat, maka tidak batal. Lain cerita. Kebalikannya, kalau mengandung syahwat ataupun disengaja, maka jatuh batal. Misalkan jamaah perempuan tuh lihat askar, wah, ganteng ya, kayak kayak Syahrukan, dicubit aja, ya batal gitu. Nah, apalagi jamaah laki-laki nggak bisa menahan apa yang nyentuh nih, nyenggol dikit pakai pakai sikut gitu, itu jatuh batal. Lihat perempuan cantik nih, Uzbekistan nih kayaknya nih, disentuh tuh, disikut nih sama jamaah laki-laki itu, maka jatuh batal di situ. Dan apalagi di situ mengandung syahwat gitu, hati-hati ya, itu sudah batal. Jadi ketika tawaf maka harus dijaga wudhunya. Batal maka harus mengulangi dari titik yang batal tersebut. Itu bukan dari nol, bukan. Nah, kalau mulai dari nol mah itu mah Pertamina ya. Nah, itu. Kecuali untuk sa'i. Kalau sa'i boleh batal. Namun jika menahan wudhu ataupun menjaga wudhu lebih utama. Insya Allah. Baik. Baik. Oke, baik. Pelan-pelan ada. Assalamualaikum Bu. Apabila selesai melaksanakan tawaf, apakah boleh kita minum? Boleh. Jadi sunahnya gitu ya, sunahnya sebelum kita ini ya Bu Paris lihatkan dulu slide-nya ya. Sebelum kita ke Bukit Sofa untuk menunaikan sa'i, maka dianjurkan sunahnya itu meminum air zam-zam. Betul. Terima kasih sudah bertanya. Jadi selepas sholat gitu, itu boleh minum air zam-zam. Jadi dari sini sahabat semua, selepas minum boleh apa? Selepas sholat ba'da tawaf yang rakaat pertamanya surat Al-Kafirun dan rakaat keduanya Al-Ikhlas, maka boleh minum. Minum air zam-zam dan sambil menatap Ka'bah gitu. Nah, gitu seperti itu. Doanya pakai di situ. Nah, yang masyhur adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang masyhur. Nah, itu yang masyhur. Apakah ada doa yang lainnya? Ada. Namun itu yang masyhur, yang sering didoakan apa digunakan oleh kita begitu. Taib. Silakan ada lagi Bapak Ibu sahabat semua, ada pertanyaan lagi, silakan jangan sungkan. Terima kasih sahabat Zakia. Alhamdulillah. Ada lagi silakan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan supaya kita puas dan siap menunaikan umrah insya Allah. Silakan Bapak Ibu, boleh. Silakan jangan sungkan-sungkan. Oke baik. Baik selepas ini insya Allah di hari Sabtu nanti Abu Paris buat grup WhatsApp untuk persiapan yang 6 November. Jadi boleh bertanya. Abu Paris punya nggak dalam bentuk rekaman supaya kami bisa apa namanya itu cara menggunakan ihram ada nggak
Ada, alhamdulillah kami sudah set lengkap termasuk tempat-tempat yang mustajab gitu ya. Kami sudah siapkan dalam bentuk link YouTube. Jadi banyak link YouTube-nya termasuk cara menggunakan apa namanya itu toilet pesawat itu juga kami sudah siapkan contoh videonya. Jadi memudahkan untuk jamaah insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah izin live. Ya silakan Ibu Fona, selamat melanjutkan agendanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri dan kami noted gitu. Jangan sungkan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kami. Abu Faris, saya ingin direct call. Boleh, boleh silahkan. Nanti pasti mempunyai nomor telepon saya. Ya silahkan di 081 90 30 555. Jadi silahkan, mana yang lebih suka? Mau WhatsAppan boleh, mau direct call juga boleh insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas silaturahimnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran wabil khusus kepada calon jamaah 6 November dan juga kita doakan yang sedang persiapan karena sebagian juga yang menyimak sedang persiapan menunaikan umrah. Semoga Allah mudahkan, Allah segera undang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.